Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rita Setiani dengan NIM 25020120, kelas SIA. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial tentang fungsi agregasi dalam MySQL menggunakan data mahasiswa. Nah, database yang saya gunakan itu terdiri dari dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel prodi, di mana database ini sudah saya buat di sebelum-sebelumnya begitu. Jadi nanti tinggal kita menggunakan fungsi agregasinya saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi agregasi seperti avg, min, max, kemudian sum, kemudian count, kemudian go by, order by, ada args, dash, dan between. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai seperti biasa. Kita masuk ke aplikasinya XAMPP, kemudian kita klik start pada bagian ABC dan MySQL dan klik admin, dan nantinya akan menuju ke seperti ini. Nah, di sini sudah ada database-nya, dan nanti akan kita uji fungsi agregasinya ini menggunakan database akademik ini. Nah, data-data yang ada di data mahasiswa ini yang kemarin sudah diinputkan di 520 data yang sudah ada pada video sebelumnya. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama saya akan menggunakan fungsi AVG terlebih dahulu. Nah, fungsi AVG ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu kolom. Nah, di sini nanti saya ingin mencari rata-rata umur mahasiswa begitu. Nah, caranya di sini kita klik database ini, kemudian klik mahasiswa, lalu ke SQL. Nah, di sini sudah ada kode select from ini. Nah, kita hapus dari sini. Nah, kode select ini gunanya untuk apa? Query select ini. Nah, select ini digunakan untuk menampilkan atau mengambil data dari database. Nah, apa yang akan kita tampilkan yaitu rata-rata umur mahasiswa. Nah, di sini setelah select, karena kita menggunakan fungsi agregasi AVG, jadi kita ketikkan AVG di sini. Nah, rata-rata apa? Nah, di sini kita ingin menampilkan rata-rata umur mahasiswa. Nah, ini kemudian kita ketikkan S rata-rata umur. Nah, rata-rata umur ini digunakan untuk memberi nama pada hasil outputnya nanti. Nah, jadi nanti outputnya nanti ada namanya gitu, namanya rata-rata umur gitu. Nah, kita ingin menghitung rata-rata umur dari tabel mana atau dari mana gitu. Nah, di sini kemudian kita ketikkan from mahasiswa. Nah, berarti di sini itu maksudnya titik koma. Nah, di sini itu kita tampilkan rata-rata umur ini nanti buat namanya, agar ada namanya, outputnya dari tabel mahasiswa gitu. Jadi query ini itu berfungsi untuk menghitung rata-rata umur mahasiswa. Kita coba go. Nah, ini sudah berarti rata-rata umur mahasiswa itu ada di 20 tahun begitu. Oke, next selanjutnya yaitu fungsi min. Nah, fungsi min ini digunakan untuk mencari nilai terkecil. Nah, saya di sini ingin mengetahui umur mahasiswa yang paling muda itu berapa gitu. Nah, kita klik lagi MySQL, terus kemudian ini sama select untuk menampilkan atau mengambil data dari database gitu. Nah, gini karena menggunakan fungsi select, fungsi min, jadi di sini kita ketikkan min. Nah, min ingin mengetahui jumlah minimal apa? Nah, di sini min umur. Kemudian S sebagai nama untuk outputannya itu umur terkecil. Kemudian from, nah dari tabel dari mahasiswa. Lalu kita coba go. Nah, berarti ini outputnya umur terkecil dalam database ini yaitu 19 begitu. Dan yang selanjutnya, fungsi berikutnya adalah max. Nah, max ini digunakan untuk mencari nilai terbesar. Nah, di sini saya mau mencari setelah tadi nilai terkecil dari umur mahasiswa. Nah, sekarang ingin mencari nilai terbesar dari umur mahasiswa. Gitu. Nah, di sini select lagi untuk menampilkan atau mengambil data dari database. Kemudian karena di sini fungsi max, jadi di sini ketikkan max umur karena kita ingin menampilkan umur, mencari umur yang paling tua atau paling maksimal. Nah, as ini untuk nama outputannya nanti agar ada nama umur.
tertua gitu. Terus dari tabel mahasiswa. Kemudian titik koma. Nah, jadi max ini itu digunakan untuk mencari nilai yang terbesar. Jadi nanti hasilnya itu akan umur mahasiswa paling tua begitu. Coba kita go. Nah, ini berarti umur tertua ini dari data 520 data itu umur tertua dari mahasiswa itu 23 tahun gitu. Oke, fungsi selanjutnya yaitu sum. Nah, sum ini digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai dalam satu kolom. Nah, di sini seperti biasa kita select untuk menampilkan atau mengambil data dari database. Nah, select apa? Nah, di sini select sum. Sum, kemudian umur. Nah, di sini itu karena ingin menjumlahkan ya seluruh umur pada data pada kolom umur gitu. Karena kita kekurangan data, jadinya kita sumkan umur mahasiswanya saja. Nah, gitu. Sum umur, kemudian nanti as. Nah, as itu sebagai nama di outputnya nanti itu total umur gitu. Total umur. Dan dari tabel mana? From mahasiswa. Kemudian titik koma. Nah, kita coba go. Nah, ini berarti total umurnya adalah ada 10.913 begitu. Nah, fungsi selanjutnya adalah count. Nah, fungsi count ini digunakan untuk menghitung jumlah data. Nah, nanti di sini saya ingin menghitung berapa banyak jumlah mahasiswa gitu yang ada di database ini gitu. Nah, ini diselect untuk menampilkan atau mengambil data dari database. Kemudian karena fungsi count, jadi di sini diketikkan count. Nah, di sini diberi tanda bintang. Nah, count bintang itu digunakan untuk menghitung jumlah seluruh data. Nah, tanda bintang di atas itu berarti semua baris itu dihitung gitu. Nanti berapa jumlah mahasiswanya gitu, sesuai data yang kemarin dimasukkan atau tidak gitu. Kita lihat nanti. Nah, AS ini untuk memberikan nama pada outputnya tadi, jumlah. Namanya apa? Mahasiswa. Kemudian from tabel mahasiswa, dari tabel mahasiswa gitu. Kemudian go. Nah, ini sudah ada. Nah, berarti jumlah mahasiswa itu ada 520. Berarti sama dengan data yang kita inputkan di video sebelumnya. Oke, next. Setelah count, selanjutnya adalah fungsi group by. Nah, fungsi group by. Kita klikkan di SQL. Nah, di sini seperti biasa, select yaitu untuk mengambil data ya. Kemudian di sini fungsi group by-nya itu karena group by saya ingin tampilan ID prodi dari jumlah dan jumlah mahasiswa begitu. Jadi maksudnya itu setiap prodi itu berapa jumlah mahasiswanya gitu. Nah, saya ingin mengelompokkan itu. Nah, di sini select karena dari ID prodi, jadi di sini kan ID prodi. Nah, kemudian ID prodi count bintang. Nah, di sini. Nah, ini ID prodi itu berarti artinya kita ingin menampilkan kode dari program studi, dan count bintang itu sama seperti penjelasan tadi, yaitu digunakan untuk menghitung jumlah data baris itu tadi ya. Kemudian, nah dari mana data mahasiswanya? Nah, dari tabel mahasiswa gitu. Kemudian karena di sini menggunakan fungsi group by, jadi di sini kita tuliskan group by ID prodi titik koma. Nah, maksudnya ini group by ini digunakan untuk mengelompokkan data. Nah, ID prodi berarti data akan dikelompokkan berdasarkan program studi. Nah, nanti itu outputnya akan berapa jumlah mahasiswa dari prodi ini, dan prodi ini gitu. Jadi mahasiswa itu akan dikelompokkan berdasarkan ID prodi. Kita coba go. Nah, ini sudah ada. Berarti yang ID prodi 1 itu di sistem informasi itu jumlah mahasiswanya ada 104, ini juga 104, mahasiswa manajemen retail juga 104, dan kewirausahaan juga 104 begitu. Oke, selanjutnya yaitu fungsi agregasi order by. Nah, kita klik di sini lagi SQL, kemudian kita select untuk menampilkan
mengambil database itu ya, menampilkan atau mengambil database. Nah, select from. Karena order by itu kegunaannya digunakan untuk mengurutkan data. Nah, gitu. Nah, urutkan data dari tabel mahasiswa. Kemudian diurutkan berdasarkan umur gitu. Order by umur titik koma. Nah, jadi order by ini digunakan untuk mengurutkan data. Nah, umur adalah kolom yang dijadikan acuan begitu. Coba kita go. Nah, ini berarti. Nah, ini diurutkan dari umur yang terkecil 19 sehingga nanti yang terakhir itu 23 begitu. Oke, selanjutnya adalah fungsi agregasi ASC. Nah, atau ascending. Nah, ascending ini digunakan untuk mengurutkan data dari kecil ke besar gitu. Hampir sama kayak tadi ya yang order by itu, karena juga mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini juga ascendingnya kita akan mengurutkan umur juga begitu. Jadi nanti outputnya juga bakal sama dari yang terkecil hingga ke terbesar gitu. Nah, di sini select untuk menampilkan dan mengambil data itu, mengambil data dari mana? Dari from mahasiswa, kemudian order by umur, terus kemudian karena kita menggunakan fungsi agregasi ascending, jadi kita tuliskan di sini ascending. Nah, ASC itu berarti ascending, yaitu kecil ke besar. Jadi nanti data umur ini, order by umur ini akan diurutkan dari yang termuda ke yang tertua begitu. Oke, coba kita go. Nah, ini berarti 19. Kemudian nanti yang tertua ada di 23 gitu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dash atau descending. Nah, descending ini berarti kebalikannya dari ascending tadi. Kalau ascending itu urutan dari kecil ke besar, kalau descending itu urutan dari besar ke kecil. Berarti nanti juga ingin mengurutkan umur, jadi nanti outputnya akan yang pertama itu umur mahasiswa yang paling tua, kemudian yang paling bawah itu umur mahasiswa yang paling muda, begitu. Nah, kemudian sama seperti ini, select from mahasiswa, order by umur, terus kita karena di sini descending jadi ditulis dash. Nah, gini. Mengurutkan umur dari yang terbesar ke terkecil, dari yang tertua ke termuda begitu. Kita coba go. Nah, ini berarti umur mahasiswa yang tertua itu ada di 23 tahun dan tadi yang termuda itu ada di 19 tahun begitu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada fungsi between. Nah, fungsi between ini digunakan untuk mencari data dalam rentang nilai tertentu begitu. Nah, langsung saja di sini select seperti biasa. Nah, select from menampilkan data dari mahasiswa. Nah, kemudian di sini diketikkan where. Nah, where ini maksudnya apa? Nah, where ini digunakan untuk memberi kondisi. Nah, kondisinya itu berupa umur. Nah, gitu. Kemudian karena di sini menggunakan fungsi between, jadi kita ketikkan between. Nah, between itu kondisi ya. Jadi nanti between berapa? Misal 19 sampai 21 misal. Jadi kita di sini ketikkan n between 19 and 21, kemudian titik koma. Nah, between 19 and 21 ini berarti memilih data dalam rentang umur tersebut. Jadi menampilkan data dalam rentang umur 19 sampai 21. Jadi yang 22 nanti sama 23 itu tidak ditampilkan gitu. Jadi query between ini itu menampilkan mahasiswa dengan umur 19 sampai 21 tahun gitu. Oke, kita go. Nah, ini berarti ini ya secara acak, tapi cuma 19 sampai 21 saja. Jadi yang 22 sampai 23 tidak begitu. Oke, itu semua tadi query yang sudah saya buat. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi agregasi itu sangat berguna untuk mengolah data seperti menghitung rata-rata,
jumlah, menentukan nilai minimum, menentukan nilai maksimum, terus mengelompokkan per grup, dan lain-lain gitu. Order by juga membantu dalam mengurutkan data. Nah, demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan dapat membantu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.